Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyam kama amarna bis-shalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ibtaghu ilaihi alwasilah. Wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah taala atas limpahan nikmat, kebaikan-kebaikan yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Termasuk pagi ini Allah berikan kita tambahan usia, yang artinya ada kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi sebagai bekal kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini makin terasa karena Allah hidupkan kita, berikan usia panjang kita hingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka harapan kita pastinya sebagaimana harapan yang kemudian terwujud dalam bentuk doa-doa yang diajarkan oleh para pendahulu kita, para ulama kita. Mereka ajarkan doa salimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami, sampaikan usia kami, hinggakan umur kami sampai berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan nikmat itu hari ini kita dapatkan. Tapi doanya tidak cukup sampai di situ. Doa yang diajarkan para ulama kemudian berlanjut sampai wasallim lana Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan betul-betul Allah berikan kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kemudahan kepada kita, sehingga kita mampu mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam amal kebaikan. Karena kalau hanya sekedar ketemu dengan Ramadan, banyak orang-orang di luar sana yang juga ketemu. Umurnya sampai di bulan Ramadan, bahkan mungkin lewat, bisa jadi sampai Ramadan berikutnya. Tapi apakah kemudian mereka Allah berikan hidayah, kelapangan dada, kemudahan, kekuatan untuk mengisinya dengan ibadah, atau sekedar melewatkannya begitu saja? Maka doanya tidak hanya agar Allah berikan kita umur panjang, kesehatan, tapi juga Allah berikan kita kelapangan dada, keinginan, niat baik, tekad untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh selama bulan Ramadan. Dan rupa-rupanya doa yang diajarkan tidak hanya sampai cukup di situ. Akhir doa ini apa? Wa taslimhu lana mutaqabbala. Ya Allah, jadikan amal-amal yang kami lakukan di bulan ini menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang banyak beramal bukan berarti semuanya diterima, Pak. Ada amal-amal yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, tapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya sering mengulang cerita tentang seorang laki-laki di masa jahiliyah, karena namanya Abdullah ibnu Jad'an. Banyak sekali kebaikannya. Tidak ada orang datang ke rumahnya kecuali mendapatkan bagian dari kebaikan. Yang punya utang dilunasi utangnya, yang butuh sembako, butuh barang-barang kebutuhan sehari-hari diberikan laki-laki ini. Tapi sayangnya ia meninggal dalam keadaan kafir. Para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal yang fa'u dzalika syai'? Apakah kebaikan-kebaikan yang ia kumpulkan, yang ia kerjakan itu akan memberikan manfaat kepadanya di hari kiamat kelak? Rasulullah katakan, la, tidak ada sama sekali. Jadi kalau hitungan kebaikan banyak, ibadah banyak, ibadah dalam arti amal baik yang ia lakukan banyak, tapi kemudian ternyata kesemuanya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan al-ghurur bil amal. Tertipu dengan amal kita. Seakan-akan melakukan hal yang banyak, tapi na'udzubillah kita sama-sama berlindung. Jangan sampai justru pada saat kita menghadap Allah nanti,
ternyata kemudian hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali di antara kebaikan kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang diajarkan lengkap. Salim lana Ramadan, maaf, Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa taslimhu minna mutaqabbal. Usia kita sampai di bulan Ramadan, Allah berikan kemudahan melakukan ibadah di bulan Ramadan, dan sekaligus ibadah itu menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita aturkan kepada teladan terbaik kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita nantikan syafaat dan pertolongannya di yaumul akhir nanti. Dan kita juga ungkapkan salawat dan salam kepada para sahabat beliau yang membantu dakwahnya, para pengikutnya, termasuk kita yang dengan susah payah berusaha untuk mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, tadinya saya berharap berdiri saja ya. Bukan apa-apa kalau berdiri punya alasan untuk tidak terlalu lama. Kalau duduk nanti jadi lama. Karena sebenarnya mengisi di kegiatan kuliah subuh itu lebih berat. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Perutnya penuh dalam keadaan yang sudah luar biasa, itu tantangannya. Nah, tantangan lebih berat bagi yang berbicara. Tapi karena saya tidak ingin membebani bapak-bapak, jadi nanti selagi saya bicara, kalau ada yang ingin istirahat, tidur, silakan saja. Entah ada yang nonton di luar, atau jangan nggak ada yang nonton. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya membawakan sebuah riwayat. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi yang menceritakan sahabat Jabir bin Abdullah. Tapi juga kita dapati dalam riwayat Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, yaitu kisah kepulangan Rasulullah dari satu perang besar di tahun ke-9 Hijriah, namanya Perang Tabuk. Pernah dengar Pak? Perang tadi? Dengar tadi, Perang Tabuk. Itu terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Perang ini istimewa. Kenapa istimewa? Kalau kita baca sejarahnya, ini perang terakhir yang diikuti Nabi, karena setahun kemudian di tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan perangnya hebat sekali, karena lawan kaum muslimin ketika itu adalah orang-orang Romawi yang saat itu bisa dikatakan sebagai dua negara besar, negara adidaya yang ada di dunia. Ada Romawi di sisi barat dan ada Persia di bagian timur. Perang itu terjadi di daerah yang namanya Tabuk. Tabuk itu nama tempat perangnya. Jaraknya jauh dari kota Madinah, karena berada di antara kota Damaskus dan Hims hari ini. Bisa dibayangkan kalau hari ini barangkali perjalanan Madinah Damaskus tidak terlalu jauh dengan pesawat, tapi itu terjadi di zaman dulu. Dan lebih berat lagi karena perang itu terjadi dalam kondisi terik yang luar biasa, panas sedang membara, plus kaum muslimin dalam keadaan paceklik. Setelah sekian lama setelah sekian lama gagal panen, tidak ada bekal yang ada di rumah mereka, tapi Rasulullah mengajak mereka berperang. Maka yang membedakan dengan perang-perang lain, biasanya dalam perang ini Rasulullah meminta kepada setiap orang untuk ikut berkorban, menyumbangkan apapun yang mereka punya, dan juga harus menyiapkan kendaraannya masing-masing. Nah, saya tidak cerita perangnya, singkatnya, perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi yang namanya perang walaupun menang, tetap saja ada yang mati. Ada yang meninggal, ada yang syahid, dan banyak yang luka-luka. Dalam keadaan luka-luka di tubuhnya. Jadi kira-kira kalau kita kan itu ada ungkapan syairnya ya dari seorang ulama, Abdullah ibnu Mubarak, jangan bangga dengan ibadah kalian. Sampai pun orang-orang yang dalam ibadahnya saking khusyuknya sampai bisa menangis. Itu bagus. Tapi beliau katakan, berapa banyak saudara kita yang hari ini bukan mukanya basah oleh air mata, tapi tubuhnya basah oleh keringat dan darah. Itu lebih mulia kata beliau. Nah, maksud saya setelah perang yang luar biasa itu, dalam perjalanan pulang di hadapan para sahabatnya ini, justru Rasulullah kemudian sampaikan apa yang dikatakan beliau. Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la taqattum wadiyan illa kanu ma'akum
Di Madinah, kata beliau, di kota Madinah, ada beberapa orang di antara kalian yang ia tidak ikut berperang, tapi tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, menaiki bukit, menuruni lembah, kecuali mereka sama dengan kalian dalam hal pahalanya. Karena dalam ayat lain dikatakan illa syarikukum fil ajr. Mereka menyamai kalian dalam hal pahala. Bisa dibayangkan Pak, visualisasinya. Jadi ini orang-orang setelah berkorban banyak, resikonya mati, resikonya meninggal dunia, banyak yang luka-luka, tapi justru Rasulullah sampaikan di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut berperang, tapi pahalanya sama dengan pahala kalian. Pastinya minimal nanya, bertanya kok bisa. Dan pertanyaan itu betul-betul disampaikan oleh mereka. Mereka katakan, ya Rasulullah wa bil Madinah. Benarkah yang kami dengar? Engkau katakan ada orang-orang yang pahalanya sama dengan kami, tapi mereka ada di kota Madinah, bukan ikut perang bersama kami. Rasulullah tegaskan, wa bil Madinah. Betul, mereka ada di kota Madinah. Tapi kata Nabi, habasahumul udhr. Ketiadaan mereka bersama kita, ketidakikutsertaan mereka dengan kita semata-mata karena uzur, karena alasan, karena sesuatu yang tidak bisa dielakkan oleh mereka. Saya tegaskan dari awal, ini bukan untuk membuat kita kemudian malas beramal, karena nanti pelajarannya bukan di situ. Ada 3 hal yang kemudian bisa kita ambil. Yang pertama, justru saya melihat ini gambaran betapa Rasulullah itu pribadi yang mengajarkan kepada kita untuk selalu melihat kelebihan orang lain. Kan gitu. Ini orang-orang tidak ikut perang, tidak ikut capek, tidak ikut lelah, tidak mengangkat senjata, tidak terluka, badannya mungkin mulus, keringatnya tidak keluar kecuali sebatas keseharian. Karena perang itu berlangsung selama 50 hari dalam ceritanya, hampir 2 bulan. Ini orang-orang memang tidak mendapatkan itu, tapi ada kelebihan yang mereka miliki. Ada hal-hal yang mereka punyai yang juga bisa dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti kata Nabi, ketidakikutan mereka karena ada alasan kuat. Nah, bicara tentang memandang kelebihan orang lain ini, saya kira ini sesuatu yang penting jemaah. Banyak penyakit hati kita itu biasanya muncul karena kita meremehkan orang lain. Jadi tidak sadar bahwa orang yang kita remehkan itu juga punya kelebihan. Bukan berarti kita memaklumi kekurangan atau kesalahannya. Mungkin ada mereka-mereka yang tidak terlihat atau jarang terlihat di masjid, sehingga kemudian kita memandang dengan sebelah mata, rupa-rupanya tanpa kita sadari, atau sebenarnya tahu tapi kadang-kadang tidak mau memandang kelebihannya, infaknya banyak. Bukan berarti kemudian kita membenarkan ketidakhadirannya di masjid, tapi bahwa di samping kekurangan yang ia punya, ada kelebihan yang juga dimiliki oleh orang lain. Ini yang membuat kita kemudian memiliki penghargaan kepada orang lain. Maka teringat kita cerita ketika salah satu sahabat Nabi namanya Abu Dzar lagi marah ceritanya. Dan saya selalu berusaha memandang orang itu dari berbagai sisi. Abu Dzar itu marah karena kita harus tahu latar belakang Abu Dzar itu berasal dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu konon di masa Nabi satu kabilah yang memang peranginya keras. Hidup di tengah padang pasir di luar kota, tidak di dalam kota Mekah. Jadi kehidupannya keras sehingga pantas kalau kemudian emosinya mudah tersulut dari sisi itu. Nah, satu kali dia marah kepada budaknya, marahnya pun mungkin kalau ukuran kita wajar. Tuan marah kepada pelayannya kan wajar. Dan terucap dari lisannya, yabna sauda, wahai anak budak hitam, atau dalam riwayat lain, yabna ajamiyah, anak wanita ajam. Karena kalau di orang Arab panggilan wanita ajam, wanita asing atau orang asing itu bagian dari ungkapan remeh. Dipanggil oleh Nabi karena berita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Dinasihati oleh Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Hum ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum. Wahai Abu Dzar, ketahuilah yang namanya pembantu, budak atau siapapun yang hari ini berada di bawahmu, kata-kata Nabi itu luar biasa. Karena Rasulullah katakan mereka saudaramu. Jadi ingat mereka saudaramu. Hanya saja Allah jadikan mereka berada di dalam kekuasaan kalian.
Jadi diingatkan oleh Nabi untuk menghargai kelebihannya. Walaupun dia budak, walaupun dia seorang pelayan, tapi dia muslim. Dia mukmin, dia beriman, sehingga dia memiliki hak sebagai saudaramu. Jangan sembarangan kemudian untuk memperlakukannya. Nah, ini maksud saya salah satu contoh penghargaan dalam Islam. Nah, terkadang penyakit hati kita yang membuat kita kemudian agak tinggi hati meremehkan orang lain itu karena kita tidak melihat sisi kelebihannya. Lebih fokus kepada aib, lebih fokus kepada cacat dan kekurangan-kekurangannya. Padahal Rasulullah ajarkan bahkan termasuk mereka-mereka yang takhalluf bahasanya ya, tidak ikut dalam perang pun seakan Rasulullah isyaratkan sebuah nasihat halus bagi kita, ada kelebihan mereka. Karenanya mereka tetap mendapatkan bagian dari pahala. Nah, Rasulullah SAW dalam kesehariannya juga jelas sekali, tampak sekali menghargai orang-orang sesuai kelebihannya. Terhadap Mu'adz ibnu Jabal, Mu'adz ibnu Jabal itu sahabat Nabi yang terkenal paling pintar belajar agama. Dan dia bisa membedakan, mendetailkan mana hal-hal yang diizinkan, dibolehkan, dihalalkan, mana yang diharamkan. Maka diberi sebutan oleh Nabi, a'rafun nasi bil halal wal haram. Engkau wahai Mu'adz, orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Pertanyaannya, apakah Mu'adz tidak punya kekurangan? Ada mungkin, banyak kekurangan. Tapi bagi Nabi lebih fokus, lebih ingin menyebut kelebihan seseorang daripada mengingat-ingat tentang kekurangannya. Abu Ubaidah ibn Jarrah, seorang laki-laki yang hebat. Kelebihannya disebutkan oleh Nabi. Apa kelebihan laki-laki ini? Paling pintar menjaga rahasia. Biasanya sih yang dikatakan biasanya ibu-ibu yang gampang bocor. Tapi ini memang didukung oleh fakta psikologis. Karena wanita itu kan butuh paling tidak antara 17.000 sampai 20.000 kata per hari. Jadi ada dorongan untuk ngomong terus. Kalau bapak-bapak kan hanya 2.000. Jadi kita artinya bisa memaklumi kalau kemudian yang di rumah banyak ngomong, bapak-bapaknya diem aja. Diajak ngomong diem aja. Karena memang kebutuhan tuntutan dari dalamnya beda. Kondisi fisiologisnya beda. Nah, tapi jangan sampai juga walaupun kita bapak-bapak kemudian mudah membocorkan rahasia. Nah, Abu Ubaidah itu Rasulullah sifati dengan hal itu. Aminu hadhihi, karena dia tahu beberapa rahasia yang disampaikan oleh Nabi tidak sama sekali bocor kepada siapapun termasuk ke istrinya. Dan banyak sekali orang-orang yang begitu bertemu dengan Nabi selalu disebutkan tentang kelebihan-kelebihannya. Nah, saya kira ini pelajaran pertama karena apalagi kaitannya dengan Ramadan, jamaah yang dirahmati Allah, terkadang banyak puasa tapi puasanya tidak mendapati pahala, sah hanya menggugurkan ibadahnya, menggugurkan kewajibannya, tapi pahala tidak didapat karena adanya pembatal-pembatal, dan itu bersumber dari hati kita yang suka meremehkan orang lain, tidak mengakui kelebihan yang didapati oleh orang lain. Yang kedua, hadis ini juga saya kira menggambarkan tentang Islam itu memudahkan. Maka kalaupun ada perintah perang, ini kan contoh ibadah, mungkin kita bisa kaitkan dengan ibadah lain. Sholat kita di masjid, puasa kita. Tapi kalau memang ada uzur, maka selalu ada jalan keluar. Jangan digambarkan agama itu susah. Maka tidak boleh kita menggambarkan juga ke orang-orang yang baru mengenal Islam dengan gambaran yang sulit-sulit. Mungkin itu memang bagian dari ajaran Islam. Tapi kalau baru masuk Islam, jangan gambarkan hal-hal sulit. Karena ada ceritanya orang mau masuk Islam ketemu dengan seorang kiai. Bagaimana caranya saya masuk Islam? Kata sang kiai, baca syahadat. Sudahlah baca syahadat. Setelah itu apa? Sunat. Sunat kan kebayang kan sakit banget itu. Kata dia, kalau gitu saya tidak jadi masuk Islam. Kata sang kiai, kalau tidak jadi masuk Islam berarti murtad. Kalau murtad, potong kepala. Jadi sudah mau masuk dipotong bawahnya, kalau keluar dipotong kepalanya. Susah banget masuk Islam. Enggak jadilah masuk Islam. Belajar pada Nabi ketika Rasul baru tiba di kota Madinah, ketemu dengan orang-orang baru. Apa hadis pertama, kalimat pertama, nasihat pertama, pesan pertama yang disampaikan Nabi? Enak banget Islam. Kata Nabi, afsus salam wa at'imut ta'am
wasilul arham wasallu billaili wan nasu yadkhulul jannata bisalam. Saya suka menerjemahkan hadis ini dari belakang karena motivasinya, daya tariknya itu di belakang. Rasulullah sampaikan akan ada orang-orang di antara kalian masuk surga dengan selamat. Sebagian ahli hadis menafsiri dengan masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Disebutkan 4 syarat. Pertama, menyebarkan salam. Jadi kalau Islam itu digambarkan dengan menyebarkan salam, setiap orang bisa. Nggak perlu modal, hanya mengucapkan kata-kata baik atau assalamualaikum, itu di antara kunci surga, kata Nabi. Kan enak. Jadi bukan hal-hal yang memberatkan, bukan harus infak keluar sekian atau apalagi tadi dipotong segalanya, tidak. Cukup mengucapkan salam. Wa atimtokan. Yang kedua, berbagi makanan kalau punya. Kalau tidak juga tidak dipaksa. Wasilul arham, jalin hubungan kekerabatan dengan sesama, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan sanak famili, tolak dan lain sebagainya. Wasallu billaili wan nasu niyam. Yang agak berat mungkin sholat malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur, tapi ganjarannya, balasannya luar biasa, masuk surga dengan selamat. Jadi kita belajar dari Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam beberapa ayatnya. Misalnya Allah katakan, wa ma ja'alallahu 'alaikum fid-dini min haraj. Tidaklah Allah jadikan dalam agama ini kesulitan apapun, itu janji Allah. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pintu bagi kita untuk melewati ketika kita mendapati hambatan, mendapati beban, atau mendapati sesuatu yang menyulitkan. Maka bapak-bapak bisa baca dalam rangkaian ayat yang bercerita tentang ibadah Ramadan. Itu kan jelas ya, satu rangkaian dalam surat apa? Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Berapa kali Allah menggambarkan tentang kemudahan? Berapa kali Allah menggambarkan tentang hal-hal yang memudahkan bagi orang yang berpuasa? Allah sampaikan dalam ayat 186, faman kana minkum, 184 ya. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau yang sakit atau dalam keadaan perjalanan bisa diganti dengan hari yang lain. Bisa ditukar dengan hari yang lain kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Atau bahkan kemudian bagi mereka-mereka yang tidak mampu, fafidyatun ta'am miskin. Bahkan tidak harus berpuasa, tapi boleh mengganti dengan fidyah, memberi makanan kepada orang miskin. Dan itu jumlahnya sedikit banget. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak mampu. Dan ditegaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya 185, yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena Allah tidak menghendaki menyulitkan kalian. Itu yang harus kita garis bawahi. Allah tidak pernah dengan syariat, dengan aturan, dengan tatanan yang Allah turunkan ini menyulitkan kita hamba-hambanya. La, sama sekali tidak. Yuridu wa bikumul yusra, Allah hendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan menyulitkan siapapun. Tidak ada kebutuhan Allah untuk menyulitkan hamba-hambanya. Jadi gambaran Islam itu juga tampak dalam cerita tadi. Ketika orang-orang tidak ikut berperang karena udzur, karena kondisi, karena alasan tertentu yang tidak bisa terelakkan, maka kemudian mereka tetap diberikan pahala sebagaimana orang-orang yang mengerjakannya. Bahkan dalam beberapa riwayat kita dapati atau pembahasan para ulama oleh mereka, banyak jumhur ulama itu lebih mengarahkan kita untuk mengambil rukhsah ketika sudah diberikan. Jadi dalam keadaan safar, walaupun hari ini perjalanan lebih mudah, mungkin tidak terlalu mengganggu. Dari Jakarta Surabaya bisa pakai pesawat nyaman kelas bisnis misalnya, tapi tetap saja rukhsah keringanan tentang tidak berpuasa itu berlaku selama kita memang dalam keadaan safar atau perjalanan. Jadi tidak ada yang menyulitkan dalam agama, dan itu salah satu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya inti yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang besarnya nilai dari sebuah niat baik. Kenapa saya katakan itu? Karena ada cerita di balik peristiwa yang kita sampaikan di awal tadi, tentang orang-orang yang tidak ikut berperang.
Gambaran tentang mereka disampaikan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-92 kalau tidak salah ya. Saya lupa. Ketika Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahu qulta ma ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad-dam hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Jadi ceritanya bermula ketika jelang keberangkatan pasukan berperang ini, ada beberapa orang yang mendatangi Nabi. Kenapa mereka mendatangi Nabi? Miskin banget. Tidak punya bekal untuk berperang. Karena perang kan butuh bekal. Kalau hanya pakai badan saja namanya bunuh diri. Tidak punya senjata plus tidak punya kendaraan. Onta tidak ada. Onta tidak ada apalagi Toyota. Onta kuda kemudian keledai tidak ada sama sekali. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah kendaraan yang bisa kami tunggangi? Kalau pedang mungkin bisa bawa tongkat dan lain sebagainya, tapi kendaraan penting ya Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Ma'ajidu ma'ahmilukum alaih. Sayangnya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi, bahkan dalam ceritanya itu kan bukan berarti kendaraan pasukan Nabi itu lengkap. Satu orang itu mengendarai tiga orang mengendarai satu secara bergantian. Tapi itu sudah tidak ada. Jadi jatah orang-orang ini sudah tidak ada, tidak terhitung. Dan Rasulullah berikan izin, tidak apa-apa kalian tidak usah ikut. Karena memang tidak ada lagi bekal dan kendaraan. Lihat gambaran orang-orang ini, begitu diizinkan tidak ikut berperang. Dan berperang itu risikonya besar. Bukan seperti bapak-bapak yang ada tugas kantor 2 bulan misalnya keluar kota, kan kemungkinan besar masih balik, ya gak Pak? Cuman pisah dengan istri anaknya 2 bulan, itu saja berat. Ini perang yang risiko maksimalnya tidak balik lagi. Tapi begitu mereka ditolak, Rasulullah katakan tidak ada kendaraan untuk kalian. Al-Quran menggambarkan tawallu wa a'yunuhum tafidu minad-dam. Mereka balik pulang ke rumahnya dalam keadaan menangis. Air mata membasahi kedua belah pipinya, sedih sekali karena tidak bisa ikut bersama Rasulullah. Jadi kira-kira kalau hari ini ada orang yang misalnya azan sudah berkumandang sampai kemudian dia tertidur, begitu bangun kelewat sedih, tidak bisa ikut berjamaah misalnya. Ada nggak Pak? Mudah-mudahan ada ya. Jadi maksudnya tidak ikut kebaikan itu sedihnya luar biasa. Maka pantas kalau kemudian dihargai oleh Nabi sebagaimana orang yang ikut berperang, karena ketidakikutsertaannya itu diikuti dengan kesedihan, menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Bukan orang yang ketika tidak ikut alhamdulillah. Ada pengumuman infak bangun masjid, kelewat beritanya, alhamdulillah udah lewat misalnya. Itu memang nggak niat ikut. Ini niatnya benar, betul-betul, dan kebenaran, kejujuran dalam niatnya itu ditandai dengan kesedihan pada saat dia tidak bisa ikut bersama mereka. Maka pantas. Jadi kita tahu rahasianya kenapa mereka mendapati pahala besar, kenapa mereka mendapatkan ganjaran sebagaimana orang-orang yang ikut berperang, karena walaupun mereka masuk baru di bab niat, tapi bab niatnya niat yang benar, niat yang utuh. Maka jangan meremehkan niat, tapi catatannya niatnya harus niat yang utuh. Nah, contoh yang lain kita dapati dari cerita tentang seorang laki-laki, karena namanya Zamrah ibnu Jundab radhiyallahu anhu. Sahabat masuk Islam. Uniknya, jadi ceritanya ketika Rasulullah pertama kali dakwah di Mekah, banyak orang masuk Islam itu kan kebanyakan orang muda. Maka memang yang muda-muda itu memang istimewa. Kita kan senang yang muda-muda, ya nggak Pak? Ya maksudnya kelapa muda gitu, bukan yang lain ya. Jadi yang muda-muda itu selalu enak, apa-apa kan biasanya yang muda. Nah, kebanyakan yang masuk Islam itu orang-orang muda, kecuali laki-laki ini, Zamrah ibnu Jundab. Maka begitu turun perintah hijrah di tahun ke-13 kenabian, para sahabat berhijrah. Ada yang banyak, bukan ada, diam-diam, sembunyi-sembunyi karena takut dihalangi orang kafir. Hanya satu yang hijrahnya terang-terangan. Siapa? Umar ibn Khattab. Umar itu kan hijrahnya nantangin. Dan itu betul ya, disebutkan dalam banyak kitab. Barang siapa yang menginginkan istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, silakan temui aku, hadang perjalanan. Gak ada yang berani ngadang Umar. Padahal yang lain hijrahnya diam-diam semua. Nah, laki-laki ini karena kondisinya tua, renta, tidak punya saudara. Bayangkan perjalanan dari Mekah ke Madinah 550 km ya. Dan belum ada jalan seperti hari ini. Tidak ada kendaraan, dalam keadaan menentang bahaya karena dihalang-halangi mereka. Akhirnya dia memutuskan, saya tidak ikut berhijrah.
tapi saya tetap mukmin, saya tetap muslim, saya tetap beriman kepada Nabi, tapi tidak kuat kalau harus mengikuti langkah beliau hijrah ke kota Madinah. Akhirnya laki-laki ini berdiam di Mekah. Tapi begitu satu demi satu sahabat meninggalkan kota Makkah sampai habis, akhirnya dia merasakan kesendirian. Sendiri itu tidak enak. Ya kan? Sendiri tidak enak. Makanya kalau masuk surga nanti bareng-bareng ya Pak. Kita bareng-bareng insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena dia merasa sendiri, akhirnya kemudian dia memutuskan diam-diam meninggalkan kota Mekah sendirian, laki-laki tua. Maka sesuai hitungan manusiawi, karena memang langkahnya sudah gontai, kakinya sudah berat, tidak memiliki bekal yang cukup dalam usia yang demikian senja, akhirnya baru sampai tiba di wilayah Tan'im. Kita tahu kan biasanya kalau umrah ngambil niat ihram yang kedua ketiga, kita keluar dari kota Mekah ke Tan'im, belum jauh dari Masjidil Haram. Allah takdirkan untuk mencabut nyawanya karena memang secara hitungan memang usianya sudah tidak kuat, meninggal dia. Belum hijrah, belum nyampe ke Madinah. Tapi atas laki-laki ini Allah turunkan ayatnya dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah, mengikuti perintah Allah, mengikuti langkah Rasulullah, tapi kemudian kematian mendapatinya, uzur menghalanginya, ada sesuatu yang membuatnya tidak penuh melakukan amal hijrah itu, tidak sampai ke tujuannya, Allah jaminkan dalam ayat itu, faqad waqa'a ajruhu, pahalanya sudah sampai. Pahalanya tetap pada orang itu walaupun dia belum sampai ke titik akhir. Nah jamaah yang dirahmati Allah, maka saya sarankan bukan kebetulan kita hari ini di bulan Ramadan sesuai dengan nikmat dan keutamaan yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini, mumpung Ramadan, niatkan dengan banyak amal kebaikan dalam apapun. Dan ada 4 amal utama yang di bulan Ramadan, lagi-lagi kalau kita merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Yang pertama pasti adalah siamnya puasa kan yang disebutkan di ayat itu. Kemudian jangan lupakan di ayat 85 Allah menggambarkan, mengidentikan Ramadan itu dengan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka jangan sampai kita lewat dengan tilawah, dan sudah seringlah diceritakan kepada kita berapa kali Imam Syafi'i khatam 60 kali. Jadi sehari khatam 2 kali. Tapi saya baru mendapati cerita yang rupa-rupanya lebih wah dari itu, lebih hebat. Cerita tentang Abu Hanifah. Abu Hanifah itu khatamnya di setiap rakaat sholatnya. Setiap rakaat, bukan setiap sholatnya. Penasaran nggak? Emang bisa. Rasa penasaran itu sudah ada pada murid-muridnya. Maka mereka bertanya kepada istrinya. Makanya saya sarankan, gambarkan, tampakkan diri kita di depan istri kita itu orang paling baik. Karena banyak orang pengen tahu tentang kita lewat istri kita. Lagi belanja ditanya misalnya. Dan itu terjadi kan. Rasulullah pernah nggak ditanya tentang diri beliau lewat istrinya? Pernah. Aisyah kan pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Aisyah jelas mengatakan kana khuluquhul Quran. Maka hati-hati, selalu tampakkan diri baik karena banyak orang pengen tahu rahasia kita itu justru dari istri kita. Nah Abu Hanifah karena ada murid-muridnya penasaran ditanya. Apa pertanyaannya? Mata yanamu bijanbik, wahai istri Abu Hanifah, Ummi Hanifah barangkali nanyanya atau memanggilnya. Kapan Abu Hanifah tidur bersama di bulan Ramadan? Kok bisa khatam sampai tiap rakaat? Itu berarti panjang sholatnya seberapa? Berarti pernah tidur. Istrinya dengan tegas mengatakan, ma yanamu bijanbi qattun fi syahri Ramadan. Abu Hanifah tidak, maaf saya ralat. Pertanyaannya, hal yanamu bijanbi laylan fi syahri Ramadan. Apakah Abu Hanifah pernah tidur di sampingmu di malam hari bulan Ramadan? Istrinya dengan tegas mengatakan tidak pernah sama sekali dia tidur di sampingku selama bulan Ramadan. Kita saja 10 hari berat banget itikaf. Masih dipilih malam ganjil-ganjilnya pun masih ada yang absen. Karena istrinya kan.
Karena istri bukan itu. Yang berat itu karena istri, pisah istri bukan. Abu Hanifah tidak pernah tidur di samping istrinya selama bulan Ramadan. Tapi kan tidak mungkin manusia tidak tidur. Ditanya lagi, lalu kapan tidurnya? Maka dijawab oleh sang istri, ma baina dhuhri ila asr. Abu Hanifah biasa tidur antara zuhur dan asar. Bukan apa-apa, karena memahami keutamaan Ramadan itu ada di malamnya. Memang malamnya. Jadi kalau kita pagi agak terkantuk-kantuk, tapi karena ibadah di waktu malam, wajar. Insya Allah Allah jaga kesehatan kita. Rasa-rasanya tidak ada orang yang meninggal gara-gara saking rajinnya ibadah di Ramadan. Kurang tidur sampai meninggal misalnya di bulan Ramadan. Tidak. Bukan karena itu pasti meninggalnya, walaupun meninggal. Itu Abu Hanifah. Jadi mungkin. Kenapa? Maksud saya balik ke tadi, itu karena keinginan mereka mengikut perintah Allah. Isyarat jelas ketika Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka amal yang kedua selain puasa adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga yang Allah syaratkan dalam ayat 186 tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Memenuhi doa, mengijabah doa-doa kita itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa terutama di bulan Ramadan. Ada paling tidak 3 alasan khusus. Pertama, karena Rasulullah sampaikan di antara doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah, pertama pemimpin yang adil, yang kedua orang yang teraniaya, yang ketiga adalah doa orang yang berpuasa. Saya tanya bapak-bapak, di antara 3 ini yang paling mungkin yang mana? Kalau pengen jadi pemimpin adil, kampanye dulu kan susah banget. Kampanye belum tentu dijadiin pemimpin kan. Itu baru bisa kalau adil. Yang ketiga tadi yang teraniaya. Masa kita mau dianiaya dulu baru doa? Mau susah dulu baru doa? Maka yang paling mungkin adalah doa dalam keadaan berpuasa. Dan lebih khusus disebutkan doa di waktu sahur. Maka kalau bisa bangunnya jauh sebelum waktu makan. Makanya memang didekatkan ke belakang, bukan karena kita baru bangun tidur, bukan. Jangan salah paham. Rasulullah ajarkan sunnah makan itu di akhir, sahur itu di akhir, bukan berarti kita bangunnya belakangan, bukan. Bangunnya mah lebih dulu. Tapi diisi dengan tambahan sholat qiyamul lail, diisi dengan banyak doa, karena doa di waktu sahur itu mustajab. Jangan justru makannya yang kebanyakan, kelamaan misalnya. Dan doa yang terakhir di waktu Ramadan adalah doa jelang berbuka. Maka kalau memungkinkan, kalau tidak ada tugas, sebisa mungkin waktu berbuka itu digunakan untuk kumpul keluarga sebelum makan-makannya, sebelum waktu bukanya. Untuk apa? Bersama berdoa. Ada yang menyarankan sekecil apapun rumah ada ruang khusus yang agak bersih, ngumpul bareng keluarga. Di antaranya untuk doa jelang berbuka puasa. Nah, kemudian amal yang keempat yang disebutkan ini saya mengatakan amal utama karena ada dalam ayatnya, disyaratkan dalam ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna bil masajid. Jangan kalian kumpul gauli pasangan kalian, istri kalian ketika kalian dalam keadaan apa dalam ayat itu? Aqifun. Maknanya iktikaf. Jadi iktikaf itu juga diisyaratkan. Memang lekat amal yang identik dengan Ramadan. Kalau kemudian kita kehilangan satu di antara amal ini, berarti salah satu ciri khas Ramadan tidak nampak di badan kita. Sudah puasa, tilawah, kemudian doa, tapi iktikafnya sama sekali tidak kelihatan. Dan hati-hati yang warga masjid ini, biasanya Pak Haryata yang absen. Maksudnya rajin iktikaf maksudnya. Jadi minimal kelihatan 1-2 malam lah di malam-malam ganjil atau di seluruh malam ganjil, bahkan tadi 10 hari. Mengikut sunnah Rasulullah ketika di tahun terakhir wafatnya beliau, Rasulullah iktikaf selama 20 hari. Dan mengikut Imam Abu Hanifah tadi bahkan bisa dikatakan beliau sudah menyingkirkan istrinya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, kembali ke tadi, dari sini kita niatkan. Ini kita baru bicara niatnya. Kalau pembuktiannya mah nanti. Tapi saya memberikan kabar gembira, kalaupun kemudian pembuktiannya tidak penuh, sepanjang niat kita itu jujur, betul-betul kita niatkan. Allah yang tahu ya, niat kita serius apa main-main. Itu pertama Allah akan memudahkan. Kalaupun tidak bisa kita lakukan karena uzur,
Allah akan penuhi, Allah akan tambal kekurangan-kekurangan dari amal kita. Jadi boleh jadi di awal pengennya minimal khatam 30 juz, itu sudah peningkatan. Karena kemarin-kemarin di bulan biasa mah nggak pernah sentuh Al-Quran. Kalau bisa khatam sebulan kan sudah luar biasa. 30 juz. Hasilnya sampai hari ke-30 baru juz 30 dibalik doa. Tapi jaraknya jauh. Dari 30 juz jadi juz 30. Tapi kalau ya, walaupun saya tidak terbayang kok bisa ya hanya 1 juz. Kalau betul-betul karena halangan, karena sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, berdasar pada riwayat tadi, kita yakin Allah akan penuhi apa yang menjadi niat kita. Tapi ingat, yang tahu niat kita itu Allah. Jujur tidaknya kita dengan niat kita, keinginan kita, niatan untuk melakukan dan mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha, kataballahu tabaraka wa ta'ala hasanatun kamilah." Sesiapa yang meniatkan melakukan amal baik, kebajikan apapun, entah itu bentuknya ibadah mahdhah atau amal-amal yang lain yang sederhana. Pokoknya saya mah kalau ibadah berat, tapi kalau berbagi dengan tetangga bisa lah saya sisihkan beberapa tabungan. Dan ingat Rasulullah itu di bulan Ramadan, para sahabat gambarkan sebagaimana angin yang kebaikannya dirasakan setiap orang tanpa pilih-pilih, sejuk dan lain sebagainya, kedermawanannya gambarannya. Saya kayaknya berat ya kalau nambah-nambah setelah tarawih itu udah plek aja, tidur aja, nggak kuat lagi bangun malam. Niatkan dengan infaknya. Tapi kalau ternyata kemudian di tengah-tengah uang yang sudah direncanakan untuk infak itu terpakai, maka sekiranya kemudian memang itu atas karena sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, Allah atau Rasulullah sampaikan dalam hadis tadi, kata Allah tabaraka wa ta'ala hasanatun kamilah. Allah hitung dengan pahala yang penuh sebagaimana apa yang diniatkan. Fa'in hamma fa'amilah. Dan sebaliknya kalau ada orang berniat dengan kebaikan dan betul-betul mampu ia memenuhinya sesuai dengan apa yang diniatkannya, kata Allah tabaraka wa ta'ala bi asyri hasanat ila sabrimi'ati dhi'fin. Maka Allah hitung kebaikan itu minimal 10 kali, bahkan bisa ditingkatkan menjadi 700 kali lipat. Maka saya selalu menyampaikan jamaah, sebenarnya kalau kita mau merenung atas sifat Rahman Rahimnya Allah, kasih sayang Allah itu luar biasa. Di antara bentuk kasih sayang Allah adalah lipatan pahala. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian nanti ada orang masuk neraka karena timbangan kebaikannya kalah dengan timbangan keburukannya, itu karena dia saking sedikit amalnya. Kenapa? Karena hitungan matematikanya beda. Tidak seperti kita di dunia, yang ketika menimbang ya sesuai dengan kadarnya, kanan dan kiri sama sekilo dengan sekilo. Tapi dalam hitungan Allah, sekilo kebaikan itu bisa menjadi 700 kilo. Sekilo keburukan nilainya hanya sekilo persis. Tapi kok bisa timbangan keburukannya lebih banyak? Itu kan berarti kemaksiatannya memang terlalu banyak dan keburukannya terlalu sedikit. Itu bukti Rahman Rahim Allah. Makanya tidak bisa orang protes lagi ketika dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Yang tadi dibacakan oleh Imam, Jahannam yang mirsada, yang selalu mengintai orang-orang yang banyak kemaksiatannya, yang banyak dosanya. Karena Allah demikian adilnya, sampai niat kita pun sudah dihitung sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperkenalkan oleh para ulama, mereka-mereka yang kekurangan modal, tidak punya harta, mungkin pemahaman agamanya tidak seberapa, mau berbagi ilmu juga tidak ada yang dipunya, fattajir bin niyah. Berdaganglah, berbisnislah dengan niat kalian. Perbanyak keinginan-keinginan baik kalian. Karena kalaupun kemudian kalian tidak mampu melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi kekurangan-kekurangan kalian. Dan saya tutup dengan sebuah nasihat yang kita dapatkan dari kalangan salafun saleh, para ulama. Mereka selalu sampaikan, farubba saghirin tukabbiruhu niyah. Berapa banyak amal sederhana, amal bersahaja, tapi menjadi besar tersebab oleh niatnya.
Amalnya mah sederhana, bentuknya sedikit, yang dikeluarkan tidak banyak, tapi karena niatnya tulus semata-mata karena Allah, niatnya betul-betul murni, mungkin dengan menyingkirkan segala macam keinginan belanja dan lain sebagainya, disisihkan uangnya itu agar bisa berinfak di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan amal kebaikan karena ketulusan niat yang ada pada diri orang tersebut. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan disalahpahami. Saya tidak mengatakan menghalangi kita melakukan, cukup niat, bukan. Tapi niat itu akan diganti dengan kebaikan manakala kita memang terhalang melakukan amal itu karena ada udzur, sebagaimana gambaran Allah dalam surah At-Taubah tadi. Jadi mereka benar-benar niat, mereka datang kepada Nabi, pengen ikut berperang, tapi sayangnya ada kondisi yang membuat mereka tidak diizinkan oleh Nabi. Baru kemudian mereka berhak mendapatkan kebaikan dan balasan sebagaimana orang-orang yang ikut berperang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya sedikit dari apa yang saya sampaikan tadi memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan jemaah sekalian. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala, kekurangan dari kedhaifan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.